Aji, pernah sadar gak sih? Sekarang itu, informasi itu kan banyak banget ya. Informasi itu banyak banget, kita tuh kayak nggak dapat kesempatan mikir, kemudian mengalirnya deras banget, kemudian kita semua tuh nggak semua rata dewasa untuk bisa memilah nih berita yang bener yang mana, yang nggak bener yang mana. Apalagi sekarang AI itu bisa bikin-bikin video-video kayak gitu. Gimana ya? Menurut Aji gimana? Tadi bisa gitu nah. Ya, memang harus berangkat dari apa yang bisa saya gunakan, apa yang saya bisa lakukan, dan bagaimana saya menggunakan informasi ini sehingga bermanfaat buat saya gitu. Jadi spesifik kan? Maksudnya pasti dasarnya sehingga dasarnya adalah pertanyaan dari dalam. Apakah saya perlu informasi ini? Dan bagaimana saya perlu informasi ini buat saya untuk menjadi lebih baik gitu. Algoritma YouTube aja udah berubah loh. Gitu. Tapi pada dasarnya itu butuh mengenali diri kan? Sangat. Makanya kenapa dalam hidup ini yang pertama itu pasti pertanyaannya yang pertama who am I dulu. Siapa saya ini sebetulnya? Dari situ udah dapat jawabannya itu baru kemudian apa yang saya butuhkan untuk ke situ. Nah itu. Jadi ngomong-ngomong soal itu, kayaknya bisa bagus berangkatnya dari who am I itu. Karena bener-bener apalagi anak-anak zaman sekarang, itu saya aja ngerasain bagaimana stimulasi dari luar itu, apalagi kalau kita main sosial media itu, udah nggak karu-karuan. Dan benar-benar kalau di situ tidak mengerti caranya mengelola diri sendiri dan tidak tahu yang mana jadi prioritas bagi diri kita sendiri, itu habis. Bisa jadi a whole of the life itu kita nggak pointing satupun dari itu karena saking banyaknya dan bias. Kita seperti masuk di dalam samudra gitu ya. Harus dari who am I, karena who am I itu kan siapa saya itu kan hubungannya ruang dan waktu. Ketika ruang dan waktu dan kemudiannya hubungannya dengan rasa. Apakah saya nyaman di sini? Apakah saya mampu menjadi diri saya yang penuh dengan bahagia, yang tidak memikirkan ada orang lain menilai saya? Itu who am I. Ketika ada informasi yang masuk, bagaimana informasi ini fit dengan diri saya yang sesungguhnya yang saya butuhkan saat ini. Itu makanya kenapa tetua kita memberi jawaban atau petunjuk selalu begini. Kalau mau belajar, bergurulah kepada orang yang masih hidup. Orangnya tuh ada gitu loh. Jadi tidak hanya informasi kitab suci yang kita baca dan kemudian tidak tahu kepada siapa menanyakan arti dari bait-bait itu. Begitu juga di sosial media kan. Nah, ketika sosial media kita lihat itu, pernah nggak berpikir siapa yang buat ini, konten ini? Yes, benar. Tujuannya dia apa sih? Nggak pernah kita mikir. Nah, dari situ sebenarnya kalau berkaca pada pengalaman Tiang sendiri, kan Tiang pernah tuh di umur-umur anak-anak seperti sekarang tuh Gen Z ya. Nah, pencarian-pencarian yang seperti itu, syukurnya ya, itu kejawab. Maksudnya dari pencarian-pencarian itu tuh ketemu gitu. Kalau ketemu pasti ada orangnya yang memberi. Ada orangnya. Nah, jadi bukan robot. Bukan robot, bukan hanya nonton gitu, enggak. Jadi waktu Tiang zaman kuliah dulu itu, bahkan dari SMA, Tiang itu punya seorang, kalau bilang guru enggak juga, tapi maksudnya nggak pernah yang belajar panjang gitu, enggak. Tetapi beliau itu inspirator. Nah, bingung kan? Ini nggak fit, itu nggak fit, sama ini nggak cocok. Tapi saya punya rasa fitnya itu ada dengan pola yang dibikin sendiri. Tapi ketika mau dicocokkan ke posisi lain tuh agak sulit gitu. Kemudian di situ gini aja, statementnya adalah you cannot fit a circle in a triangle. Dan artinya berarti kita semua kan memang spesifik. Kita semua perlu mengenali apakah kamu bentuknya gimana, tujuanmu mau kemana, secara spesifik kamu itu custom gitu kan ya. Dan syukurnya meditasi yang sangat membantu. Gitu.
Karena meditasi itu mampu membawa kepada who am I tanpa penghakiman pada diri sendiri kan. Bener. Jadi bahkan sekarang pun ngerasain kalau misalnya sempet kelewat beberapa periode gitu nggak meditasi, ada kok bagian yang beda yang membuat ketajaman batin tuh hilang. Tapi kalau misalnya kita sambut lagi dengan tapa brata, kemudian dengan meditasi yang lebih deep lagi, kasih ruang, itu kerasa banget energi manifestasi itu kayak gimana. Kemudian apalagi minggu-minggu ini, gini. Lebih terasa jadinya. Sekarang nih gini, mikirin A gitu. Besok pagi tuh si A itu langsung hubungin. Dan itu berulang-ulang. Sampai takut memikirkan sesuatu tuh takut. Oke, berarti ini harus benar-benar pada porsi dan presisi yang benar-benar bersih, yang benar-benar apa yang kita harapkan, kayak gitu loh. Karena kalau misalnya sampai berada pada state yang drop itu Aji, it's manifest. Iya, karena keduanya bisa jadi kan gitu. Iya benar. Yang baik bisa jadi, yang buruk pun bisa jadi kan gitu. Ya. Berarti kan sebenarnya gini ya, kosmik berpengaruh, kesadaran kita pengaruh. Untuk orang awam tuh kayak gimana sih caranya mempermudah untuk itu? Ya, memang jernihkan pikiran, karena dia tajamnya itu kan karena dia tidak terlalu banyak karatan. Gitu. Meditasi adalah salah satu mengasahnya. Sehingga ketajaman pikiran kita, ketajaman batin kita, itu kemilaunya itu seperti pedang yang baru habis diasah gitu. Karatan tuh berarti tumpul. Jadinya bikin tumpul kan? Jadinya bikin tumpul. Karatan itu kan korosi yang menutupi esensinya kekuatan yang sesungguhnya. Gitu. Apapun ketika itu diarahkan, jadinya bukan pada tujuannya. Jadinya pada kegagalannya. Sehingga si pikiran dia cenderung pertanyaannya, jangan-jangan saya gagal. Jangan-jangan saya salah. Kayaknya ini lebih ke state nggak sih? Sehingga state itulah yang menutupi yang kita sebut karatan tadi itu. Karatan lagi memunculkan karatan itu. Jadi meditasi state-nya di sini adalah state dasar, zona nyaman. Di sini adalah state pertumbuhan pembelajaran. Di sini adalah state another level yang menimbulkan si keberlimpahan itu gitu kan ya. Jadi berasa banget kalau misalnya state di dasar itu kita nggak lakoni disiplin itu dengan baik, kelem deh. Ibaratnya gini, pernah nggak orang lihat bekerja, ia cari duit untuk bisa ia makan. Dia kerja yang jelas, dia kerja untuk sedang cari uang. Apapun ia kerjakan, yang penting ngasilin duit. Fokusnya adalah uang. Akhirnya fokusnya adalah uang. Uang itu artinya keluar. Ini bukan masalah uangnya. Ketika ia terus fokusnya adalah uang, sehingga ia lupa dengan kekuatannya. Sehingga uang yang ia dapatkan, uang yang nominal, yang sifatnya tidak sustain dia. Dapat habis. Cuman materialnya aja. Sehingga materialnya saja, tidak spirit dia. Ketika seseorang ia bekerja untuk ekspresi, ia bekerja untuk kebermanfaatan, ia bekerja untuk nilai-nilai, sehingga ia mengukur nilai dalam dirinya untuk menghasilkan nilai nominal, sehingga presisinya dapat. Sehingga yang dia kejar bukan nilai itu. Yang dia kejar adalah nilai dirinya yang dia tingkatkan. Karena lebih tajam jadinya. Gitu. Jadi karena sesungguhnya sebenarnya leveling energi itu selalu bertumbuh mengikuti niat awal. Dan bagaimana kita terlatih dalam setiap laku itu kan. Nah jadi kesimpulan di dalam obrolan kita saat ini adalah sebenarnya kita semua sedang dihadapkan dengan begitu banyak fenomena dan juga informasi yang begitu luas.
Sehingga kita perlu mengenali jati diri, root kita, akar kita sejatinya itu adalah siapa dan mau ngapain. Sehingga kita bisa spesifik membangun nilai, membangun value untuk diri kita sendiri, dan kita sharingkan dalam bentuk kebermanfaatan, entah itu melalui pekerjaan, entah itu melalui karir, entah itu melalui bisnis, entah itu melalui sebuah korelasi dengan kehidupan nyata. Dan dalam rumah tangga juga. Benar. Sehingga hati-hati menjaga hati, pikiran, dan juga action. Karena itu yang akan menghasilkan energi yang menghadirkan keberlimpahan ataupun sebaliknya di dalam perjalanan kita. Sehingga pada poin ini jalan tengahnya adalah jalankan hening, kembali ke dalam diri, dan selalu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa untuk selalu mengingat tujuan kita itu apa, untuk bisa selalu stay eling.